teh perpalten nembe tahun ayeuna 2024 untuk platformnya dashboard yang menggabungkan antara Dikdukcapil, EMIS, Dapodik, anak-anak ini adalah anak yang pernah sekolah di sekolah kita terdaftar di Dapodik, kemudian tidak jelas kemana anaknya. Gitu. Jadi Pusdatin ini sudah mensinkronkan antara Dikdukcapil, EMIS, dan juga Pedadikti yang sudah kuliah. Bisa jadi mungkin sudah kuliah atau kemana, tapi ternyata di antara 3 itu tidak ada anak tersebut datanya. Artinya anak ini tidak bersekolah padahal usianya usia sekolah gitu. Nah, dan data terakhirnya berada di sekolah kita. Tugas kita adalah memverifikasi data ini. Contoh misalnya di sekolah kita ada namanya Sali Ayu Aprilianti, jenis kelamin perempuan, kemudian usianya 16 tahun, terakhirnya itu ternyata SMP kelas 7, artinya drop out saat kelas 7. Bisa jadi dimutasikan oleh kita pada saat kelas 7 ke sekolah lain, kemudian bisa juga memang drop out, tidak melanjutkan sekolah. Kemudian nanti setelah tahu alamatnya dan statusnya kita verifikasi, cari datanya. Oh, Sali Ayu teh ada di situ, verifikasi, klik verifikasi. Nanti verifikasinya ternyata setelah diverifikasi Sali Ayu itu ada di SMP Anu, misalnya ada di SMP 4 Naringgul. Nah, nanti kami verifikasi, klik verifikasi. Nah, tugas sekolah itu adalah memverifikasi data siswa ini. Sipa Mulyani, kan, usianya 18 tahun, tadi alamatnya kita sudah tahu alamatnya, kemudian sudah mendapatkan datanya. Ternyata Sipa ini lulus melanjutkan, gitu. Klik lulus melanjutkan, masukkan NPSN sekolahnya. Misalnya melanjutkan di SMP 4 Naringgul. Nah, masukkan NPSN-nya, cek data dan set NPSN. Masukkan. Kalau sudah, maka nanti akan masuk ke klik verifikasi, dikirimkan ke data dinas. Data dinaslah yang akan mengapprove data ini, gitu. Atau mutasi pindah sekolah, misalnya kemana mutasinya juga sama. Atau ke luar negeri mah kemana negaranya, kemudian nama sekolahnya. Atau ke pondok pesantren Salafi yang tidak ada pendidikan formalnya, tuliskan nama pesantrennya atau satuan pendidikan jenis lainnya, misalnya yang tidak terdaftar di kementerian, gitu. Atau lulus tidak melanjutkan, tapi ada pilihan, alasannya itu apa tidak melanjutkannya, apakah tidak mau bersekolah, tidak ada biaya, atau sekolah jauh dari rumah, sudah cukup dengan tingkat pendidikan, menikah, mengalami bekerja, dan seterusnya. Atau dikeluarkan, ada alasannya. Mengundurkan diri juga sama, ada alasannya. Putus sekolah juga ada alasannya. Hilang, kalau hilangnya, nah misalnya kemana hilang itu, setelah dicek ke orang tuanya udah hilang misalkan, itu nggak tahu jenderal kemana, gitu. Keterangannya misalnya dibawa orang tuanya, dibawa bibinya, atau dan lain sebagainya. Meninggal dunia ada, meninggal dunia tapi nggak ada alasan. Nah, meninggal dunia karena apa tidak, tapi meninggal dunia. Nah, ini tugas kita, Bapak dan Ibu, ya Bapak-bapak semuanya, total jumlahnya nanti akan muncul. Mudah-mudahan Desember ini selesai. Kalau misalnya memverifikasi bener banyak anu iya mah kantor login pemindatan eta mah ada anu kelas 9 unggul eta anu tos lulus kasih saya nama terus ya maksudnya teh berarti itu di tahun 2022 terus dugi ka terakhir 2024 kamari mohon kami misalkan anak anu kelas 8 unggul LTM unggul berarti 3 tahun terakhir sampai dengan 2024, 2022, 2023, 2024. Ya. Datanya itu. Tapi anaknya itu tidak jelas apakah ke SMA atau kemana. Tugas kita memverifikasi semampunya saja. Nah, kalau misalnya ternyata kita tidak menemukan datanya, jangan diisikan. Kenapa? Karena kalau misalnya kita mengisikan nembak datanya, nanti berpengaruh ke data anak tersebut. Kasihan kalau misalnya ternyata anak itu nggak meninggal tapi dituliskan meninggal misalnya. Ternyata setelah. Gitu. Jadi ini terkait dengan data yang kita perlu data yang akurat. Gitu.
seperti itu. Semampunya sekolah sampai dengan Desember. Sebenarnya mah nanti bulan Januari akan ada Zoom lagi dari Dinas Pendidikan. Kalau nggak paling telat lah, paling cepat Desember ini gitu dari Dinas Pendidikan. Hanya informasi untuk sementara di tataran pengawas pendamping dulu untuk disampaikan ke satuan pendidikan masing-masing. Ini untuk perpal DO dan lulus tidak melanjutkan. Ya. Biasa dilihat di SSO, ring manajemen komite data nomor tinggal diklik kan budak sekolah di mana kenyaman. Res bisa. Kenyaman nyata kan eta teh rata-rata kan pemain ngelanjutin tuh wawat kosnya gini. Ya. Aya nu kabeh misalnya tadi PKBM Pak, terus daftar ke PKBM ternyata seminggu kemudian berubah pikiran, kemudian pindah sambil ngobong sambil ke kakiana kemana-mana. Masuk deh. Dan kan aya aturan. Langsung BPMP na. Iya teh perpal teh nembe tahun ayeuna 2024 untuk platformnya dashboard yang menggabungkan antara Dikdukcapil, Emik, Dapodik, sareng Pededikti. Gitu ayeuna nembe tahun ayeuna gitu. Tahun kapan memang diakui ku PKBM ku di bidang PKBM data teh memang masih kena wilah-wilahan da benten server teh. Lalu sareng deui kan kamari teh nambihan Pak ada perkawis ada teh. Kekisruhan data ganda gitu di Dapodik sareng di Aimis. Tadi di Dapodik sareng di Aimis teh itu pernah KDT komisi dina perpal PDOB teu kanyahoan di sakola mana ayana ngada aya mung sasi kamari November tah ngawitan muncul nama sekolah di perpal PD sepertos di payun. Ayeuna mah duka tah progresnya duka leres bakal ngelingsang Aimis duka henteu nanti anu data ganda ge tetep Pak terhitung dina eta terhitung BOP. Iya. Dina Aimis terhitung BOP ke kadetek nanti di akhir Pak di BOP. Ayo nama tos di awal Pak. Anu data NSN ganda di MBS tekenging, di SMP tekenging. Abdi tos dipelet-pelet kemudian miliaran solusi eta. Jadi murang kali teh lebat di SD tos kelas 4 posisina ayeuna teh. Anjeunna teh gaduh kakak da pindahna geuning ngasal kayak gitu Pak. Jadi tidak tercatat. Jeung anjeunna ge teu moal kakak, teu moal KTP orang tua. Padahal kan warga negara tinggalkan sama. Ngan proses pelayanan eta dan teu repotan. Tah murang kali kasus-kasus seperti itu teh sama kasusnya. Jadi berarti kan teu gaduh NSN dan teu lain teh ada aya kakak. Berarti minta bantuan keluarganya untuk mengecek kalau misalnya belum terdaftar di KK segera didaftarkan ke